adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Suwarni, Lause Dani, dan Lause Benita. Kita akan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita pada hari ini. Kita mulai dengan menyanyikan lagu Day by Day. Tutup mata, Lause yang pimpin dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik senantiasa di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami mau menyanyi, memuji nama Tuhan yang hebat, nama Tuhan yang penuh kuasa, nama Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik. Dan Allah kita memang baik, kita harus selalu memuji Dia. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu ini ya. Adik-adik, lagu berikutnya kita menyanyikan lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Mari adik-adik, selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Ku Suka Mengabarkan Injilnya. Ku suka mengabarkan
Mari adik-adik selanjutnya dengan sikap hormat, semuanya bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Seperti biasa, adik-adik bisa menyimpan dahulu persembahan adik-adik, boleh disimpan di amplop atau di celengan. Nanti adik-adik bisa bawa ke sekolah minggu saat kita nanti sudah bersama-sama kembali datang ke sekolah minggu. Atau sekarang juga adik-adik bisa men-scan barcode yang ada di layar. Dan adik-adik jangan lupa tambahkan angka 1 di bagian belakang nominal yang adik-adik akan berikan. Misalnya adik-adik memberikan 100.000, maka adik-adik bisa memasukkan angka 100.001. Begitu ya adik-adik. Yuk mari kita sama-sama menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Engkau boleh titipkan berkat lewat papa mama kami. Sekarang kami mau memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Udah siap belum buat dengerin cerita hari ini? Kita siapin Alkitab kita masing-masing yuk. Siapin dulu ya semuanya. Udah siap? Oke. Sebelum kita mulai, kita sama-sama doa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa sekolah minggu lagi hari ini ya Tuhan, meskipun online. Tuhan, sertailah kami akan mendengarkan cerita sebentar lagi. Pimpinlah agar kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau beritahukan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, cerita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, ada yang tahu nggak ceritanya tentang apa? Oke, langsung mulai cerita ya. Nah, jadi ceritanya tentang hari Pentakosta saat itu. Nah, hari itu adalah hari Pentakosta. Hari raya panen bagi orang Yahudi. Para murid tuh lagi berkumpul di suatu ruangan yang besar. Tiba-tiba nih, terdengar bunyi seperti tiupan angin keras. Lalu mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada diri mereka masing-masing. Inilah tanda bahwa Yesus telah menggenapi janjinya. Nah, tahu nggak apa arti dari tanda itu? Ada yang tahu? Langsung kasih 3 opsi ya. Coba kalian tebak kira-kira apa sih? Yang mana sih arti dari tanda itu? Yang pertama, coba ya. Yang pertama, bahwa Yesus kembali ke bumi. Atau yang kedua, bahwa Roh Kudus sudah datang. Atau yang ketiga, bahwa peringatan hari raya baru saja dimulai. Ada yang tahu jawabannya mana? Jawabannya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Dan jawabannya adalah yang kedua, bahwa Roh Kudus sudah datang. Nah, Roh Kudus sudah datang seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Saat mereka dipenuhi oleh kehadirannya, saat murid-murid dipenuhi oleh kehadirannya, mereka pun mulai berkata-kata, namun bukan dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka tuh bisa berkata-kata dengan bahasa yang mereka nggak bisa ngomong gitu. Kayak misalkan kita kan orang Indonesia, kita nggak bisa, misalkan kita nggak bisa bahasa Jepang, kita tetap bisa ngomong bahasa Jepang gitu, misalkan contohnya gitu ya. Nah, saat itu tuh Yerusalem tuh lagi dipenuhi oleh para pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang untuk memperingati hari Pentakosta. Mereka tuh dari orang berbagai penjuru orang-orang ini tuh mereka sampai heran ketika mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, ini yang mereka katakan ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 7. Jadi tuh mereka semua tercengang-cengang dan heran. Mereka bingung. Mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Mereka bilang, murid-murid itu kan yang lagi ngomong tuh kan mereka orang Galilea. Terus mereka lanjut, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi murid-murid tuh berkata dengan bahasa mereka sendiri, yaitu mereka tuh datang dari berbagai negara lah. Ada siapa aja nih contohnya nih, ada orang Partia, Media, Elam, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, dan masih banyak lagi. Tapi mereka tuh bisa mengerti apa yang murid-murid katakan. Mereka tuh sampai kayak bingung banget lah, pokoknya sampai heran, sampai amazed banget, kok bisa sih? Padahal mereka orang Galilea, mereka nggak bisa berkata bahasa kita, nggak bahasa mereka gitu. Nah, terus tahu nggak sih apa yang murid-murid katakan? Murid-murid tuh sedang membicarakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah telah lakukan, yang dilakukan Allah. Ini membuat sebagian orang tercengang, tapi ada juga yang nyindir. Mereka kira murid-murid sedang mabuk oleh anggur manis.
Nah, tapi saat itu juga Rasul Petrus langsung bangkit berdiri dan berkhotbah kepada mereka dengan suara lantang. Ia membantah anggapan bahwa para rasul itu sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi dia bilang enggak, kita bukan lagi mabuk gitu. Ia menyatakan bahwa semua itu hasil karya Roh Kudus. Rasul Petrus berkhotbah tentang bagaimana perjanjian lama menubuatkan tentang pencurahan kuasa Roh Kudus. Ia juga berbicara tentang kehidupan dan kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Terus Petrus berkata dengan berani, Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Namun kamu sekalian harus bertanggung jawab karena telah menyalibkan dia di atas kayu salib. Petrus melanjutkan dengan bersaksi bahwa Allah sendirilah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dia bersaksi begini, kami telah melihat sang juru selamat yang bangkit kembali itu. Sekarang ia berada di sorga bersama Allah Bapanya. Ia adalah Tuhan dan Kristus dan kita harus taat kepadanya. Orang banyak itu setelah mendengar langsung terharu dan berkata begini, apa yang harus kami perbuat? Dapatkah kami beroleh pengampunan dari Allah? Luar biasa banget ya. Orang yang mendengar langsung berkata begitu. Lalu Petrus menjawab begini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia. Nah, karunia apa yang dimaksud oleh Petrus? Ada yang tahu? Nah, kita tebak lagi ya. Langsung kasih 3 opsi lagi nih. Kira-kira kalian bisa tebak gak karunia apa sih yang Petrus maksud? Yang pertama, coba misalkan ya, opsi pertama ya, karunia berbicara dalam bahasa roh. Atau nomor 2, karunia melakukan mujizat. Atau nomor 3, karunia Roh Kudus. Jawabannya adalah nomor 3, karunia Roh Kudus. Petrus berkata, Roh Kudus akan dikaruniakan atas kamu sekalian seperti yang telah dikaruniakannya atas kami. Janji ini diperuntukkan bagi setiap orang yang telah dipanggil oleh Tuhan sendiri. Nah, hari itu juga setelah Petrus khotbah itu 3.000 orang menjadi percaya kepada Yesus. Luar biasa ya. Dan ditambahkan ke dalam persekutuan jemaat Tuhan yang sedang bertumbuh. Semua orang menjadi percaya itu bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Petrus dan para rasul lain mengajar mereka tentang apa yang harus mereka imani tentang Yesus dan bagaimana mereka seharusnya hidup sebagai pengikutnya. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan umat Allah dan mereka memecahkan roti bersama, saling berbagi dan memperhatikan yang berkekurangan di antara mereka sambil terus memuji Allah. Dan sementara firman Allah diberitakan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Siapakah yang menumbuhkan jemaat Tuhan? Apakah Petrus dan para rasul? Bukan ya. Apakah orang-orang yang telah diselamatkan? Bukan juga. Jadi yang menumbuhkan jemaat Tuhan adalah Tuhan sendiri. Tuhan terus membangun gerejanya di Yerusalem. Dari sana, Injil mulai diberitakan ke wilayah sekitarnya, lalu sampai ke seluruh ujung bumi. Gereja Tuhan akan terus bertumbuh sampai sekarang dan seterusnya. Nah, sampai situ aja ceritanya. Jadi apa yang kalian dapatkan? Luar biasa banget ya. Pekerjaan Tuhan Allah kita, pekerjaan Roh Kudus. Nah, sekarang mau tanya kalian nih. Untuk tes kalian, apakah kalian benar-benar mengerti apa yang diceritakan hari ini?
Nah, pertanyaan pertama, mengapa Petrus dapat berkhotbah dengan penuh kuasa? Ada tahu nggak kenapa? Apakah karena ya emang hebat aja Petrus gitu? Bukan ya, karena Roh Kudus bekerja dalam dia, memberi pertolongan yang dibutuhkannya. Jadi Petrus dapat berkhotbah dengan penuh kuasa itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa orang banyak menjadi terharu ketika mendengar Petrus berbicara tentang Yesus? Apakah karena Petrus juga? Apakah karena Petrus bercerita dengan penuh kuasa makanya mereka jadi terharu dan mereka jadi percaya? Apakah karena itu? Bukan ya. Sekali lagi, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, memampukan mereka menyadari dosa mereka dan kebutuhan mereka akan juru selamat. Jadi semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, pertanyaan terakhir. Apa yang harus kita lakukan agar dapat memberitakan kabar baik tentang Yesus dengan penuh kuasa seperti halnya Petrus? Gimana kita bisa memberitakan kabar baiknya Tuhan Yesus kepada orang sekitar kita seperti Petrus? Gimana? Apakah dengan mengandalkan diri kita sendiri? Tentu tidak ya. Dengan kita mengandalkan Roh Kudus, kita bersandar padanya, dan kita dapat memohon agar Roh Kudus mau bekerja juga dalam hati orang-orang yang perlu mendengar tentang Injil, mengaruniakan iman kepada mereka untuk percaya kepada Sang Juru Selamat. Nah, Yesus berjanji untuk mengaruniakan Roh Kudus bagi kita juga. Ingat ya, Yesus berjanji untuk mengaruniakan Roh Kudus kepada kita juga, bagi kalian dan kita semua. Jadi kita percaya kepada Sang Juru Selamat. Roh Kudus hidup di dalam kita dan mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan, baik untuk bertumbuh sebagai muridnya maupun untuk memberitakan Injilnya. Jadi ingat ya, kita tuh kita karena kita orang percaya, langsung percaya, kita semua percaya akan Tuhan Allah kita, Sang Juru Selamat. Maka dari itu Juru Selamat ada di dalam kita. Yesus telah menjanjikan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersandar kepada Dia, kepada Roh Kudus ya. Oke, sampai sini aja ceritanya. Sebelum kita tutup, kita sama-sama hafalin ayat hafalan yuk. Ayat hafalan hari ini ada 3, tapi coba kalian hafalkan setidaknya 1 aja ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi kita baca ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini ayat hafalan pertama. Ayat hafalan kedua ada dari Lukas 24 ayat 34b. Kita sama-sama baca ya. Lukas 24 ayat 34b. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Oke, kita baca sama-sama lagi ya. Lukas 24 ayat 34b. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Oke. Ayat hafalan yang terakhir ada dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, dari 3 ini kalian boleh pilih deh salah satu mana yang kamu mau hafalin. Oke. Nah, sebelum kita tutup, coba kita recap lagi ya. Atau kita pikirkan dari ya cerita hari ini, apa sih apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengar cerita ini? Nah, yang bisa kita lakukan adalah saat kalian ingin menceritakan firman Tuhan, menceritakan cerita Tuhan kepada orang-orang yang kalian kenal, kalian bisa mengandalkan Roh Kudus, untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang yang kalian mau ceritakan, supaya mereka bisa digerakkan hatinya dan bisa mengaruniakan iman kepada mereka untuk percaya kepada Sang Juru Selamat yang kita percayai juga. Paham semuanya? Oke, kita tutup cerita kita hari ini dengan berdoa ya. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita hari ini mengenai Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan kami Roh Kudus ya Tuhan. Ajarkan kami untuk agar bisa kami terus mengandalkan Roh Kudus. Dan mampukanlah kami untuk bersaksi tentang Engkau ya Tuhan, dan untuk bertumbuh dalam pemahaman tentang makna menjadi bagian dari jemaat Allah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Langsung berdoa supaya adik-adik dan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat. Bersyukur hari ini kita sudah mengikuti kebaktian sekolah minggu. Langsung senang sekali untuk adik-adik yang mengikuti dengan setia sekolah minggu. Dan buat adik-adik yang baru pertama kali ikut kebaktian online sekolah minggu GKY Pluit, Lause dan teman-teman semua menyambut adik-adik dengan sukacita. Minggu depan kita masih ada ibadah online, adik-adik bisa join kembali ya. Dan ada tambahan untuk minggu depan setelah ibadah jam 11.30 ada pertemuan melalui Zoom. Nah, nanti link Zoom-nya Lause akan taruh di bawah ya, di description box. Adik-adik bisa mengikutinya, klik link Zoom-nya atau masukkan ID dan password-nya di masing-masing kelas. Adik-adik bisa minta tolong papa mama atau orang-orang di rumah untuk membantu adik-adik masuk ke link Zoom di kelas masing-masing. Nanti di link Zoom kita akan melakukan aktivitas bersama-sama dengan teman-teman dan juga lause-lause. Jadi adik-adik jangan lupa join ya, jam 11.30. Linknya ada di bawah ya, di description box untuk minggu depan. Oke, join ya, Lause tunggu. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang mau didoakan atau yang mau sharing, adik-adik bisa menghubungi nomor di bawah ini, nomor Jemaat Care ya. Nanti akan Jemaat Care akan menghubungi Lause untuk mendoakan adik-adik ataupun mendengarkan sharing adik-adik semua ya. Juga bisa minta tolong papa mama atau orang-orang di rumah untuk menghubungi Jemaat Care
Ya, nanti langsung semua mendoakan untuk adik-adik. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau berdoa, sebelumnya kita naikkan Bapa terima kasih. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita naikkan Bapa terima kasih, nanti langsung tutup dalam doa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami adik-adik di rumah untuk tetap setia mengikuti ibadah dan juga melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati untuk papa mama kami yang bekerja, jauhkan dari virus-virus atau penyakit apapun Tuhan. Berdoa juga untuk laksa-laksa kami yang sudah melayani, keluarga mereka, pelayanan yang sudah dilakukan, pekerjaan mereka, Tuhan yang boleh senantiasa memberkati. Berkati juga untuk saudara-saudara kami Tuhan, teman-teman kami yang ada di NTT, yang mengalami musibah beberapa waktu lalu. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan mereka hati yang terus memandang kepada Tuhan, hati yang bersandar kepada Tuhan, hati yang terus meminta pertolongan daripada Tuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka, sekalipun di tengah-tengah kondisi yang gak enak. Tuhan, kami menyerahkan setiap gereja, bangsa negara kami, orang-orang yang ada di pemerintah. Tuhan berkati juga untuk vaksin Tuhan yang masih terus berlangsung. Tuhan boleh berkati agar semua orang boleh menerima vaksin dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Kami sebentar akan melanjutkan aktivitas kami, melanjutkan apapun yang akan kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah kami yang kami masih ikuti di dalam kebaktian online, di dalam sekolah online. Tuhan yang boleh senantiasa memberikan kerajinan dan juga ketekunan di dalam kami sekolah. Dan kiranya adik-adik semua boleh berprestasi dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Minggu depan kami akan ibadah lagi. Tuhan persiapkan setiap kami dan terus berikan kami kerinduan untuk boleh beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.